Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan teruskan materi kita terkait dengan statistika. Pada kesempatan ini kita masuk pada materi yaitu distribusi peluang diskrit. Kalau di pekan kemarin teman-teman sudah mempelajari terkait dengan konsep statistika, terkait dengan konsep peluang secara mendasar. Nah, di sini kita aplikasikan yaitu bagaimana distribusi peluang yang sifatnya itu diskrit gitu. Nah, sebagai pendahuluan, probabilitas itu jumlahnya kan 1. Jadi peluang itu paling besar adalah 1. Kemudian kita bagi-bagikan atau kita distribusikan ke semua unsur probabilitas dengan nilai yang tidak sama. Jadi misalkan ada peluang A, peluang B, peluang C, dan D ya. Nanti ketika kita jumlahkan semuanya, ketemunya adalah 1. Dan antara peluang A dan peluang B, peluang C, dan D itu besarnya tidak mungkin belum tentu sama gitu. Kalau yang misalkan juga ketika kita melempar dadu, ada 6 sisi, setiap sisi mempunyai peluang yang sama misalkan ya, yaitu 1/6, 1/6, 1/6, ketika kita jumlahkan nilainya juga 1. Nah, ketidaksamaan penyebaran probabilitas pada unsur probabilitas itu akan menghasilkan densitas. Di pekan kemarin juga sudah dipelajari ya densitas, dan menjadi fungsi densitas pada distribusi probabilitas. Nanti kita akan detailkan lagi bagaimana bentuk-bentuknya. Kemudian fungsi densitas dari suatu distribusi probabilitas itu dapat ditampilkan dalam beberapa bentuk. Misalkan bentuk tabel, ini biasa ya, bentuk tabel, bentuk grafik, biasanya histogram, dan juga bentuk rumus. Kalau yang kemarin bentuk tabel, bentuk grafik ya, itu sudah disinggung di pekan kemarin. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Di sini adalah contoh fungsi densitas dalam bentuk tabel, grafik, dan juga rumus. Jadi peluang X tidak muncul sama sekali, muncul 1, 2, 3, sampai dengan 6. Distribusinya ketika diwujudkan dalam bentuk tabel seperti ini, grafik histogram seperti ini, rumusnya ini. Nah, di sini yaitu simbolnya B kecil itu adalah peluang untuk distribusi binom atau binomial, serta N besar ya dan P ya adalah keterangan tentang banyaknya percobaan dan probabilitas peristiwa. Jadi X ini peluang munculnya kejadian X, 6 ini banyaknya percobaan, jadi N besar itu banyaknya percobaan. Yang 1/6 itu adalah peluangnya seberapa gitu. Kalau peluangnya dadu seimbang, itu kan peluangnya masing-masing 1/6, makanya ditulis 1/6 begitu. Nah, untuk distribusi peluang diskrit yang dipelajari yang pertama uniform atau seragam, binomial, multinomial, hipergeometrik, dan Poisson. Jadi Poisson itu bacanya Poisson gitu. Nah, yang pertama adalah distribusi probabilitas seragam atau uniform. Pada distribusi probabilitas seragam, semua unsur probabilitas memiliki probabilitas yang sama. Misalkan dadu yang seimbang. Dadu yang seimbang ada 6 sisi, maka sisi-sisinya ketika dilempar ke atas kemudian sampai ke bawah lagi, itu muncul sisi atas peluangnya sama, yaitu 1/6. Jadi X sama dengan 1, yaitu mata dadu 1, X sama dengan 2, keluar mata dadu 2, dan seterusnya, masing-masing peluangnya adalah 1/6. Nah, ketika kita jumlahkan tentunya hasilnya adalah 1 ya. Ketika kita buat grafik ya seperti ini, 1/6, 2/6, dan seterusnya.
maka nilainya adalah seragam begitu. Nah, kalau kita perluas ya, misalkan kejadiannya itu seimbang dan tidak cuma 6 ya, tapi sampai dengan n, maka fx-nya itu juga per n gitu. Semua unsur probabilitas dari 1 sampai dengan n mempunyai peluang atau mempunyai probabilitas yang sama. Karena itu disebut dengan seragam atau uniform. Sebesar yaitu peluangnya P adalah per n. Sehingga dari sini nilai probabilitasnya itu bergantung kepada n-nya. Nah, di sini teman-teman sekalian, ini adalah contoh tabel ketika distribusi peluang uniform itu kita tabelkan. Jadi X-nya X-nya itu dari 1, 2, terusnya sampai dengan ke N ya. Nilai peluangnya adalah per N semua. Ini fungsi distribusi bawah, artinya pertama per N. Yang sini ya per N tambah per N ketemu 2 per N. Ini tambah lagi per N jadi 3 per N dan seterusnya. Di total nanti ketemunya N per N atau nilainya adalah 1. Kita contohkan yang tabel distribusi peluang untuk dadu ya. X-nya kan dari 1, mata 1, mata 2 sama dengan mata ke-6. Peluangnya masing-masing per 6. Fungsi distribusi bawah per 6, tambah per 6, 2 per 6, tambah per 6, 3 per 6, dan seterusnya ketemunya adalah 1. Ini contoh distribusi peluang seragam gitu. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghitung nilai peluangnya? Nah, gampang saja. Jadi peluang X kurang sama dengan 4. Nah, di sini ya. Berarti ini jadi peluangnya adalah berapa? Tentunya 4 per 6. Kenapa kita menggunakan distribusi bawah ya? Jadi bawah peluangnya ditambah-tambah sama dengan ke-4. Dari sini. Bisa juga peluang X1, 2, 3, 4 dijumlahkan juga ketemunya adalah 4 per 6. Kemudian peluang X sama dengan 4. Ya. 4 kan di sini ya. Kita bisa melihat langsung ke sininya ya. Atau ketika kita menggunakan fungsi distribusi bawah ya, peluang X sama dengan 4 ya. Sini peluang X kurang sama dengan 4 dikurangi dengan peluang X kurang sama dengan 3. Jadi 4 per 6 min 3 per 6. Ketemunya per 6. Nah, bagaimana untuk menghitung misalkan gini. Peluang X lebih besar sama dengan 3. Ya, tentunya adalah di sini ya. Jadi sini jumlahkan ya, berarti bisa juga pakai ini ya, 3, 4, 5, 6 jumlahkan atau 1 dikurangi peluang kurang sama dengan 2, ketemunya adalah 4 per 6. Ini sangat sering digunakan nanti, termasuk juga dalam statistika inferensial untuk yang pengujian hipotesis ya, terkadang sering juga menggunakan model-model seperti ini juga, membaca tabel dan seterusnya. Nah, berikutnya teman-teman kita teruskan pada probabilitas diskrit, jenisnya adalah binomial. Nah, di sini cobaan atau percobaan itu dilakukan berulang. Misalnya n kali. Nah, pada percobaan tersebut adalah independen. Artinya kejadian A dan B atau seterusnya itu saling bebas. Hanya ada 2 macam peristiwa, misalkan A dan bukan A. Jadi tegas sekali ini, ya. Lulus tidak lulus, gitu. Probabilitas dari kedua-dua peristiwanya, ya, itu nilainya tetap. Misalkan peluang A nilainya P, bukan A adalah Q. P dan Q nilainya adalah 1. Jadi peluangnya itu tetap tidak berubah-ubah gitu. Percobaan pertama peluangnya peluangnya P. Pada cobaan kedua peluang A adalah P, ketiga dan seterusnya. Untuk fungsi densitasnya, jadi distribusi probabilitas untuk X kali terjadi peristiwa A dikenal sebagai distribusi probabilitas binomial.
Jadi ada N percobaan, kemudian peluangnya bernilai tetap, ada dua kejadian A dan bukan A. Itu. Fungsi densitasnya simbolnya B dalam kurung X besar, N, P. Ini maksudnya B itu simbol binomial, kemudian X-nya itu jumlah percobaan, ya, X itu adalah peluang kejadian ke X, N itu jumlah percobaan, tapi adalah peluangnya. Untuk lebih detail nanti kita akan berikan contohnya. Nah, di sini contohnya adalah lemparan satu dadu. Nah, teman-teman sudah punya gambaran ya. Dadu dilempar, kemudian yang terlihat mata ke atas ya, apakah mata 1, 2, 3 sampai ke 6. Maka dari sini kita bisa mengidentifikasi N-nya adalah 6. Ya, kenapa? Karena di sini disebutkan ada 6 kali lemparan. Peluangnya masing-masing mata, ya, ini kita anggap mata dadunya itu mata dadu yang seimbang. Titik beratnya juga di titik imbangnya, ya. Jadi 1/6 semuanya. Berarti yang selain, maka Q-nya adalah 5/6 gitu. Ditanya X banyak keluar mata dadu 4 ya. Maka nilainya P-nya adalah 1/6, bukan 4 berarti 5/6. Maka dari sini kita bisa menuliskan fungsi densitasnya. Jadi B kecil dalam kurung X 6, 1/6 artinya nanti berapa nilai nilai peluangnya ya, nilai densitasnya ya, yaitu 6. Ini kombinasi X 6 ya, X dari 6 ya. Jadi ini bacanya simbol seperti ini kan di pengantar sudah kita sampaikan juga. Jadi ini adalah simbol kombinasi. Kombinasi X dari 6 ya. Gitu. Berapa kombinasi X ya dari 6 gitu. Misalkan kita mempunyai 6 huruf, diambil 3, maka kombinasinya berapa gitu. 1/6 pangkat X-nya, kemudian 5/6 pangkat 6 min X itu. Nah, sebagai contoh, jadi peluang kejadian muncul mata keempat tidak muncul sama sekali. Kejadian lemparan pertama muncul 1 kali, kedua 2, 3 ya. Jadi sebanyak 6 kali nggak muncul sama sekali. Dari 6 kali muncul 1 kali, 6 kali muncul 2, bahkan bisa jadi dari 6 kali muncul 6-nya itu 6 semua ya. Dari 6 percobaan muncul 4 itu sebanyak 6 kali. Maka rumusnya ini ya. Misalkan kita menghitung fungsi densitas untuk X0, jadi peluangnya tidak muncul sama sekali ya. Maka ini B 0,6,1/6, tinggal aja kombinasi 0, 6 ya, kombinasi 0 dari 6. 1/6 pangkat 0, 5/6 pangkat 6. Tinggal aja dihitung ya. Jadi sama dengan ini kan kombinasi, jadi berarti 6 faktorial dibagi 0 kali 6 min 0 faktorial. Itu nanti dipakai Excel, pakai kalkulator ketemunya 0,3349. Nah, bisa juga nah ketika ini sudah ketemu, dihitung satu-satu semua, hasilnya seperti ini, kemudian kita buat grafik ya. Grafiknya seperti ini. Gitu. Nanti dengan bantuan Excel, teman-teman juga bisa mengoperasikannya ya. Bantuan Excel nanti juga bisa. Nah, teman-teman sekalian, nanti juga ada tabel ya, tabel fungsi densitas untuk probabilitas binomial. Biasanya peluangnya itu dari 0,05 sampai dengan 0,95. Nah, tabel yang tersedia itu biasanya N1 sama dengan N20 ya, atau N25. Nah, ketika N-nya itu besar sekali, maka binomial itu akan didekati dengan probabilitas normal. Nanti kita akan singgung juga pada kesempatan yang datang ya, dikenal dengan distribusi probabilitas normal. Begitu nanti kita teruskan lagi.